Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG yang sebentar lagi ujian UP? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau sharing belajar bersama pembahasan soal sosial kepribadian. Yang ini adalah part 2 yang saya buat selama 2021 ini. Banyak soal-soal sosial kepribadian yang sudah saya buat di tahun 2019, 2020 bisa dilihat juga sebagai bahan referensi, bahan tambahan untuk teman-teman persiapkan nanti pada saat ujian UP. Ya, dan jangan lupa juga tonton video-video lainnya. Siapa tahu teman-teman punya mapel, silakan dilihat di situ, sudah ada beberapa mapel yang sudah saya upload videonya. Silahkan dipelajari, ditonton, disimak, dan dianalisa sendiri ya. Kemudian ada juga soal-soal pedagogi yang umum untuk semua mapel, bisa kalian lihat, teman-teman lihat di playlist ya. Ada juga tips trik lulus di uji pengetahuan UKM PPG, bisa teman lihat, bisa gunakan tips trik itu. Insya Allah bermanfaat itu semua. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar yang nonton makin banyak, saya makin banyak dapat pahala ya. Dan jangan lupa kembali ke sini setelah lulus nanti ya, kembali ke channel ini, berkomentar apa adanya. Dan saya juga ingin teman-teman yang lulus nanti bikin video. Saya harap teman-teman bisa menyempatkan diri bikin video setelah lulus nanti. Satu orang lumayan lah, kalau saya punya subscriber sekitar 19.000, bisa buat video tips dan trik bagaimana melewati ujian UP ya. Saya sangat berharap ada teman nanti yang bisa merekam dirinya, kita upload di sini biar bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Saya tunggu ya Bapak Ibu, silahkan berkomentar di kolom komentar nanti ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi di setiap soal seperti biasa saya akan kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk teman-teman jawab dulu, baru kita jawab bersama ya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jadi dijawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya ya. Ini dia kompetensi sosial: berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Jadi kita terhadap siswa juga harus tetap santun, tetap empatik, dan berkomunikasi secara efektif biar nyaman teman atau lawan komunikasi kita. Ini dia ya. Ini
kita bisa jelaskan ke siswa bahwa belum saatnya, kan di sini belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut ya. Menurut kita dia belum saatnya menguasai keterampilan tersebut, dan ini hanya kita yang bisa melatihnya di sekolah ya. Hanya kita yang bisa melatihnya di sekolah. Coba kita lihat option A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Itu bisa menurunkan semangat siswa tersebut yang mau berlatih keterampilan itu ya. Misalnya siswa tersebut memang ada bakat untuk melukis, bisa-bisa bakatnya itu mati sendiri ya, kalau kita bilang tidak perlu ya. Jadi seperti itu. Atau bakat bernyanyi misalnya, atau apalah, bakat berpidato, bisa-bisa bakatnya bisa mati karena mentalnya agak kurang bagus, karena perkataan kita yang kurang efektif misalnya ya. Seperti itu. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Ini kurang bagus ya, kurang bagus karena kita sebenarnya diminta untuk melatih ya. Malah kita lepas tangan, ini kurang bagus juga ya, kurang bagus. Harusnya kita kalau memang ada waktu kita latih ya. Tapi di sini kan di soal kita memang tidak punya waktu, tidak memiliki waktu luang ya. Jadi ini kurang lengkap. Yang D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. Ini juga kurang bagus karena kita memintanya mencari pelatih di luar sekolah, itu kurang bagus. Nanti pelatihnya ngomong apaan ya tentang kita, sedangkan kita bisa melatih dia, nanti dibilang kita malas atau dan sebagainya. Nanti ada komentar-komentar negatif, padahal kita bisa melatih ya, melatihnya sendiri di sekolah kita ya. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih. Setelah poin ini yang terbaik, ini yang kedua ya menurut saya. Tapi ini terlalu berlebihan karena di sini kita tidak memiliki waktu ya. Jadi jangan keluar dari konteks soal. Ya, saya sering bilang jangan pernah keluar dari konteks soal, jangan memilih pilihan yang paling malaikat. Pilih jawaban yang rasional, yang relevan dengan yang diinginkan soal. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dipaham. Kita lanjut ke kisi-kisi ke contoh soal berikutnya. Maaf. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 detik sekitar itu ya. Jadi jawabannya ada di option E, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ini dia termasuk di kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri ya. Kalau yang A, memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ya, ini kurang lengkap dibanding yang ini ya.
Karena di sekolah kita ada yang namanya mandiri maupun kolaborasi, dan ada aturan-aturannya ya. Kemudian memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Memahami pentingnya pelaksanaan kerjaan wujud tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ya, masih lebih bagus yang ini ya, lebih lengkap. Ada kolaborasi, ada aturan, ada tanggung jawab ya. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur. Sudah melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya ya. Ini juga tidak ini ya. Tidak ada kolaborasi, padahal di sekolah kita ada yang namanya kolaborasi atau bekerja sama ya, teman-teman. Ini yang lebih bagus dibanding pilihan-pilihan yang lain. Dan memang seperti inilah soal-soal UP teman-teman, yang baru, yang retaker saya yakin lebih tahu. Yang baru mau ujian itu jangan kaget, memang agak hot ya. Susah dibedakan yang mana jawaban terbaik kalau di sosial kepribadian ya. Mirip semua, mirip bagusnya ya. Dan itu yang kadang membuat kita berlama-lama memilih option ya. Harus jeli. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah: A. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang toleran namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 dan sampai 10 detik ya. Karena ini jawabannya hot semua ya. Jadi jawabannya adalah rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Ini dia kompetensi kepribadian. Dia masuk di kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Ya. Ini menurut Anda sikap dan perilaku guru yang mencerminkan ya. Ini guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan ya. Ini nyambung dengan Ingarso Sungtulada ya. Ya. Yang menjadi teladan ya bagi siswa maupun masyarakat ya. Kalau kita lihat option A, rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun ya. Jadi ini lebih lengkap, kita dituntut untuk proaktif ya, proaktif. Nah, kalau ini hanya toleransinya saja ya, tidak ada proaktif. Kalau saya, ini bisa jadi option kedua ya setelah ini, karena di UP kepribadian itu, sosial kepribadian tidak ada nilai 0 ya. Kalau misalnya teman-teman pilih ini agak lumayan. Yang B, rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang yang tanpa pamrih. Nah, ini tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya agak keras ya. Ini agak terlalu berlebihan, saya kira. Oke. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang tanpa pamrih dan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Ya, ini yang kurang bagus. Menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Ya, tidak perlu terlalu mencolok ya. Bukankah kita disatukan dengan Bhinneka
tunggal ika ya. Kalau terlalu menunjukkan identitas kadang ada perbandingan ya, yang kesannya negatif. Memang agak susah ya memilih pilihan terbaik. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang toleran, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Nah, ini kalau bahasanya seperti ini dia juga menjadi negatif, perlu diketahui orang lain, harusnya perlu diteladani ya. Jadi jelek ini ada agak ria gitu ya, ria. Ada unsur ria, ingin dipuji dan misalnya. Oke. Jadi yang terbaik ada di option E. Mudah-mudahan dipahami teman-teman. Mudah-mudahan bisa dibedakan jawaban-jawaban terbaiknya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena biasa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu ya. Baik, jawabannya ada di option A ya. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar ya. Di sini kan kita sebagai pengurus inti koperasi sekolah dan kita juga sebagai seorang guru. Jadi di koperasi sekolah itu kan bukan hanya kita yang jadi pengurus ya, ada teman-teman yang lain. Jadi hendaknya kita berbagi tugas atau berkolaborasi dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas atau tugas mengajar kita ya. Coba kita lihat option-option yang lain. Kenapa kita memilih option A? Ini dia alasannya. Dia masuk di kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri ya. Yang B, saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. Nah, ini kurang bagus ya, karena dia tidak menunjukkan etos kerja dan tidak memiliki tanggung jawab yang tinggi. Makanya ini dia masuk pengurus inti malah ingin mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi ya. Jadi ini kurang bagus. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Nah, ini juga mencampur adukan ini atau hanya sekedar selingan padahal kita pengurus inti ya. Jadi kurang enak kedengarannya. Kemudian yang D, berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Nah, ini tidak menunjukkan etos kerja ya. Tidak menunjukkan etos kerja dan tidak percaya diri dengan kemampuannya ya. Jadi ini kita anggap kurang bagus. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Ini juga kurang bagus karena lebih mengutamakan jadi pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana, malah pincang ya, tanggung jawabnya tidak jalan, tidak juga menunjukkan etos kerja, tidak bangga juga menjadi guru karena dia lebih cenderung ke petugas operasi ya. Oke, semoga dipaham ya. Jadi saya setelah option A lebih cenderung memilih option C ya, yang ini memiliki nilai tertinggi setelah ini ya. Kalau ini sedikit mengabaikan kurang bagus ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal dan pembahasan selanjutnya.
Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya. Persis sekali ini yang masuk kemarin di UP saya ya teman-teman. Tapi bisa jadi nanti dimodif sedikit saja. A. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Coba dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya ya. Kompetensi sosial bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. Ya, jadi ini yang harus dimiliki di dalam kompetensi sosial ya, semua ini. Oke. Coba kita cek satu-satu optionnya. Kita pilih cek yang A dulu. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Nah, ini dia sepihak saja ya, kurang bagus menyelesaikan masalah dengan hanya sepihak, dan kurang bagus juga kalau nafsi-nafsi mengajarkan anak-anak malah nafsi-nafsi urusan masing-masing ya. Nah, jadi ini otomatis salah, jelek ya, maksudnya nilainya rendah. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, ini hanya memberi nasihat ya, tidak ada penyelesaian akhir. Apakah di akhirnya seperti apa, hanya memberikan nasihat. Jadi ini agak tergantung ya. Kalau yang C, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Nah, ini juga kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus? Bagus tapi kurang bagus ya. Karena anak-anak zaman sekarang, jangankan anak-anak, kita saja ini yang sudah dewasa akan susah atau susah mengakui kesalahan kita, apalagi untuk meminta maaf ya. Ini jadi sebaiknya dipertemukan seperti yang option D ya. Kalau yang ini kayaknya susah. Mungkin anak yang satu bilang iya, tapi setelah itu dia tidak akan datang ke temannya untuk meminta maaf. Kalaupun dia datang minta maaf, bisa jadi teman yang satu menolak ya. Tidak difasilitasi ya. Kemudian yang E, cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Ini hanya mendengar saja, setelah mendengarkan selesai masalah. Ini kurang bagus ya, tidak bagus sekali, dan menyarankan untuk dapat diselesaikan kayak gini, dengar setelah itu bilang selesaikan sendiri masalahmu. Nah, itu kurang bagus sekali ya, tidak bagus ini. Oke. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin lagi ditambah soalnya, silahkan berkomentar. Kita bahas lagi. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya juga cuman manusia biasa, apalagi kita ini selevel ya. Anda tinggal menunggu ujian UP,
tinggal sudah selevel dengan saya, sudah guru profesional juga, dan bisa jadi Anda jauh lebih hebat, teman-teman jauh lebih hebat daripada saya. Saya hanya sharing di sini, kita diskusi ya. Tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.